Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syukran wa ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan pembahasan kita kali ini tentang ilmu hadis yang akan membahas tentang hadis dhaif yang gugur sanadnya atau terputus sanadnya. Alhamdulillah ini adalah tugas yang ke-9 di dalam PPG ini. Kita akan membahas tentang hadis dhaif yang putus sanadnya. Baik, langsung saja kita akan tinjau kualitas hadis atau aqsamul hadis min haitsul qabul wal rad. yakni pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas atau ditinjau dari segi qabul, diterima, wal rad, dan ditolak. Sebelumnya ada pembahasan tentang aqsamul hadis min adadi usulihi atau dari segi kuantitas. Maka hari ini terbagi 3, ada sahih, hasan, dan dhaif sebagaimana di layar. Nanti sahihnya terbagi 2, ada sahih li dzati, sahih li ghairihi, ada hasan li dzati, hasan li ghairihi, ada dhaif. Nanti inilah yang kita akan bahas. Dhaif terbagi 2, ada dhaif dikarenakan cacat riwayat, ada dhaif dikarenakan dia putus daripada sanadnya. Dan inilah pembahasan yang akan kita bahas di kesempatan ini. Inilah dhaif. Di sebelah kiri ada hadis dhaif mardud, yakni ditolak disebabkan putus sanad. Hadis mu'allaq, munqati, mu'addal atau mu'addal, mursal. Nanti mursal terbagi 2, ada khafi, jali, dan sahabi. Begitu juga hadis mudallas, ada mudallas suyukh, taswiyah, dan isnad. Maka ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, yang pertama adalah hadis dhaif sebab putus sanad. Itu ditinjau lagi dari segi gugurnya zahir, gugur perawi karena tidak bertemu antara ia dan syekhnya. Dia dengan gurunya betul tidak bertemu. Tidak bertemunya dikarenakan tidak hidup satu zaman atau tidak pernah bertemu, tanpa ijazah, tanpa wijada, dikarenakan jauh atau dikarenakan dan sebagainya. Kemudian dikarenakan terputus atau gugur secara khafi, secara samar. Gugurnya rawi sebab adanya ilat atau tidak mendengar hadis dari syekhnya dikarenakan satu jarak yang jauh atau zaman yang begitu jauh. Maka di sini terdapat hadis mursal khafi, hadis mudallas, dan hadis yang tidak mengetahui kecuali ulama atau imam saja yang betul-betul tahu akan jalur-jalur hadis dan ilat isnadnya. Yang pertama adalah hadis mu'allaq, hadis yang dalam sanadnya gugur satu perawi atau lebih, dan gugurnya ini secara berturut-turut atau tidak berturut-turut meskipun sampai akhir sanad gugurnya, seperti hadis innal ulama'a warathul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yarithu dinaran wala dirhaman innama warathu al-ilma man khada bihadzin wafirin. Hadis ini memang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam salah satu kitab sahihnya, bab ilmu sebelum ucapan dan amal. Tetapi beliau menggugurkan semua rawi hadis tersebut. Namun hadis ini banyak juga diriwayatkan imam yang lainnya seperti Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad, dan Hambal. Berikut ini adalah contoh-contoh daripada hadis mu'allaq. Yang pertama adalah hadis qatan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatain hina dakhala Utsman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, namun Imam Bukhari menggugurkan dua perawi tabi'ut tabi'in dengan tabi'in. Beliau langsung dari Imam Bukhari kepada Abu Musa Asy'ari, seorang sahabat Nabi, kemudian kepada Nabi. Dua inilah berurutan gugurnya, digugurkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis ini juga ada gugur. Kemudian yang berikutnya, alladzi khadiba min al-isnadi kulli wa dzikra fihi as-sahabi. Ini semuanya hadis mu'allaq ini digugurkan oleh Imam Bukhari. Cuma sahabat saja yang tidak digugurkan. Hadisnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahwalihi. Tengok, ini Imam Bukhari langsung menggugurkan hadis ini sampai kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, langsung diterima dari Nabi. Gurunya Imam Bukhari
tabi'ut tabi'in, gurunya Syekh Bukhari, tabi'innya tidak disebutkan oleh Imam Bukhari. Maka ini berurutan 2 atau lebih. Maka inilah disebut hadis mu'allaq. Begitu juga dengan hadis yang di sampingnya. Ini hadis mu'allaq. Maka berikutnya adalah hadis mursal. Di sini terbagi 2, ada mursal mursal jali. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi dari syekhnya tetapi keduanya tidak hidup satu zaman. Sebenarnya mursal ini dari kalangan sahabat. Tapi ditafsir lagi seperti hadis innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Jika kita telusuri, kita perhatikan seakan-akan hadis ini betul. Imam Daud meriwayatkan daripada Musaddad daripada Hashim daripada Daud bin Umar, daripada Abdullah bin Abi Zakaria, dari Abu Darda, daripada Rasulullah SAW. Namun jika diperhatikan, tengok, sanad ini terputus di mana? Di Abdullah bin Abi Zakaria dan Abu Darda. Kenapa? Setelah diperhatikan bahwasanya Abu Darda wafat di tahun 117 Hijriah. Maaf, Abdul Zakaria wafat di tahun 117 Hijriah. Sedangkan Abu Darda radhiyallahu anhu wafat di tahun 32 Hijriah. Jelas di antara keduanya tidak hidup satu zaman. Maka di sini terputus, maka ini mursalnya disebut mursal jari. Dan untuk mengetahui itu semua, maka penetapan oleh sebagian imam hadis bahwa Rabi tidak pernah menerima hadis tersebut atau tidak pernah mendengar hadis tersebut, bahwa Abdullah bin Abi Zakaria tidak pernah mendengar hadis ini dari Abu Darda. Pemberitahuan dari rawi itu sendiri bahwa ia tidak pernah menerimanya hadis tersebut atau bertemu dengannya. Terdapat hadis dari arah lain sebagaimana saja terletak antara rawi dengan sumber. Hukum hadis ini tidak boleh jadikan hujah, tidak boleh beramal dengannya. Dan ini ada dalam kitab Tafsir Muhabil Marasil karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Berikutnya adalah mursalus sahabi. Ini yang tadi disebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tetapi ia tidak menyaksikan secara langsung karena usia sahabatnya masih kecil, atau sahabat ini termasuk kalangan-kalangan yang masuk Islam terakhir. Seperti hadis inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah yauma 'amil fathi fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah keluar ke kota Mekah di hari penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Kata balaghal kadid thumma abtara fa abtaran nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdullah bin Syihab, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Abdullah bin Abbas, daripada Rasulullah SAW. Padahal hadis ini setelah ditelusuri, sanad ini terputus atau digugurkan di sahabat, di Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena ia tidak pernah menyertai rombongan Rasulullah ketika Fatu Mekah. Ia tinggal di rumah bersama ayahnya karena ia tidak menyaksikan secara langsung peristiwa penaklukan kota Mekah. Maka hadis ini dihukum mursalus sahabi, dhaif. Namun kedoifannya ini menurut jumhur ahli hadis di antaranya Imam Syafi'i karena sanadnya muttasil. Yang kedua boleh dijadikan hujah menurut Imam Malik dan Imam Ahmad karena gugurnya sahabat dari sana tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kemuliaan sahabat Nabi, kemuruahannya sahabat Nabi yang menjamin daripada keadilan daripada sanad ini atau hadis ini. Maka kitab yang masyhur tentang hadis mursal ini diantaranya adalah Al-Marasil karya Abu Dawud dan Abu Hatim, dan juga kitab Jami'ut Tahsil di Ahkamil Marasil karya Al-Ala'i. Berikutnya adalah hadis mu'addal. Hadis yang di dalam sanadnya gugur 2 orang perawi atau lebih secara berturut-turut dalam tingkatan manapun. Ini berduanya turut. Sebenarnya ada contoh cuma tidak dibuat di sini. Dari Ibnu Jurayj, sesungguhnya Rasulullah SAW kana idza ra'al baita rafa'a yadayhi. Sesungguhnya Ibnu Jurayj tidak hidup semasa zaman Nabi. Nah, ini Ibnu Jurayj. Karena ia adalah tabi'ut tabi'in. Sebab itu kedua rawi tersebut terputus. Imam Syafi'i ke Sa'id bin Salim kepada Ibnu Jurayj. Setelah Ibnu Jurayj sebenarnya ada tabi'in dan ada sahabat, barulah Rasulullah. Tetapi di sini Ibnu Jurayj menggugurkan
tabi'in dan menggugurkan sahabat Nabi. Maka hadis di sini hukumnya tidak boleh dijadikan hujah, tidak boleh juga beramal dengan hadis ini. Kitab yang masyhur tentang hadis mu'adal adalah Sunan karya Sa'id bin Mansur. Kemudian hadis munqati' ialah hadis yang di dalam sanadnya gugur satu orang perawi selain sahabat di tingkatan manapun. Kalau gugur sahabat ini sahabi, kalau gugurnya itu selain sahabat namanya munqati'. Seperti contoh hadis, karena Rasulullah idza dakhala al-masjida qala bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwaaba rahmatik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada sahabat Ali. Baik, kita langsung pada mudallisul isnad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadrib imra'atan qad wala khadiman illa yujahida fi sabilillah. Dikatakan mudallis isnad karena hadis diriwayatkan seorang perawi dari orang yang ia jumpai, tetapi perawi tersebut tidak mendengar darinya dan ia menyatakan seakan-akan mendengar darinya. Mudallis itu rekayasa gitu, memanipulasi. Sekilas hadis ini seakan-akan Az-Zuhri mendengar daripada Urwah. Az-Zuhri ini mendengar dari Urwah. Dikarenakan ia banyak meriwayatkan hadis darinya. Padahal yang sebenarnya ia tidak pernah mendengar Zuhri ini daripada Urwah. Jelas di antara Zuhri ini ada satu riwayat yang tidak jelas. Ada rekayasa di sini. Maka dinamakannya adalah tadlis isnad. Kenapa sih? Karena supaya nampak tinggi isnadnya, supaya syekh atau rawinya tidak karena syekhnya, rawinya tidak sikot, dia merasa malu, atau usia syekhnya lebih muda darinya, dan lain sebagainya. Berikutnya ada mudallis suyuh, adalah hadis yang diriwayatkan seorang perawi yang tidak disifati dengan sifat yang masyhur, baik dari nama, kunyah, suku, negeri, dan lain sebagainya. La yahilu lil muslimin ayyara tajarrudul a'la. Hadis ini diriwayatkan oleh Husain dari Yahya bin Ya'la, dari Abdullah bin Musa, dari Az-Zuhri dan Syata'ib bin Zaid. Sa'ib ini, bukan Syata'ib. Dalam hadis terdapat Abdullah bin Musa. Nah ini, nama aslinya Umar bin Musa Ar-Rahibi. Namun yang mengganti namanya. Kenapa? Agar periwayatannya diterima. Karena nama aslinya Umar bin Musa ini sudah terkenal tentang apa? Tentang kegizibannya, kebohongannya. Maka supaya dianggap ini adalah orang yang adil, tidak pembohong, maka dia mengganti namanya Abdullah bin Musa. Maka dinamakan mudallas suyuh.